Halo, balik lagi sama gue Justin Wijaya di channel Justin Wijaya pastinya. Kenapa harga Nintendo di toko A sama di toko B itu bisa beda? Jadi di toko A itu 600.000, di toko B itu bisa sampai 1,1 juta. Itu tuh kenapa sih bisa jadi perbedaan harga yang lumayan signifikan kayak gitu? Terus gue juga bakal ngejelasin kenapa harga figur itu bisa naik dan bisa turun atau bisa stabil juga. Di sini gue bakal jelasin. Oke, jadi kalian sebelum gue jawab pertanyaan ini, kalian tuh harus paham satu materi dulu, yaitu adalah pre-order, late pre-order, dan ready stock. Pre-order, gue bakal jelasin dulu nih pre-order kayak gimana. Kita analogi ini, kalian tuh datang ke restoran dan ketika kalian di restoran kan pasti disajiin menu. Menunya ada misalkan sate ayam, sate kambing, sate sapi, atau misalkan ada tongseng, ada soto ayam. Nah, supaya kita tertarik dengan si figur ini atau si makanan ini, si penjual pasti ngefoto si makanan-makanannya. Ketika kita lihat fotonya, kita pasti tertarik sama makanan ini dan kita pesen. Kalau misalkan kita tertarik sama soto ayam, kita pasti pesen soto ayam. Dan ketika kita pesen soto ayam, si penjual ini pasti ngeproses dulu, ngemasak, terus jangan lupa ada kuahnya, jangan lupa ada kerupuknya, jangan lupa ada nasinya, dan setelah dia jadi, dia pasti kirim ke kita. Pre-order kayak gitu. Jadi kita ngeliat dulu nih, figur-figur yang di foto atau prototype dari figur-figurnya ini. Misalkan ada merek-merek dari bahan Presto atau Pop-Up Parade. Mereka itu ngefoto dulu nih, dan mereka post di media sosial mereka. Misalkan kita merasa pengen, kita tinggal mesen ke mereka, ke produsennya. Tapi nggak sesimpel itu, karena kalau kita mesen langsung ke produsennya, kita tuh kemungkinan nggak ada PayPal sebagai alat pembayaran internasional. Terus kita mungkin ongkirnya juga akan lebih nombok lah, karena ongkir dari negara mereka ke kita kan lumayan mahal ya. Di sini makanya ada yang namanya pihak ketiga, jadi mereka itu yang nyambungin apa yang kita pengen ke apa yang mereka jual. Pihak ketiga ini contohnya kayak gimana sih? Pihak ketiga ini misalnya kayak My Shop, terus kayak ada Gyo, ada Xtalia Always juga. Mereka yang jadi pihak ketiga. Jadi mereka yang memesan apa yang kita pengen dan pesan ke mereka, ke produsen, biar mereka yang nombok di ongkos ongkirnya, karena biar sekalian aja gitu. Nah, late pre-order itu sama juga kayak gitu. Cuma late pre-order itu dekat-dekat tanggal rilisnya. Jadi misalkan tanggal rilisnya tuh tanggal 20 Januari. Ya kita tuh pesannya tanggal di sekitaran Desember atau November sebelum sebulan atau ya kira-kira sebulan sebelum barangnya rilis. Ya semacam kayak gitulah. Jadi ya itu agak lebih mahal pastinya. Kalau misalkan harga pre-ordernya 240.000, harga late pre-ordernya bisa mungkin 270.000. Ya lumayan kerasa lah ya, tapi nggak semahal yang ready stock itu. Jadi kalau misalkan kita ke Burger King atau McD atau KFC, ya itu pesan ayam langsung kelihatan gitu ayamnya, jadi nggak usah diproses dulu, nggak usah diapain dulu, langsung si pelayannya tuh langsung packing dan habis itu langsung kasih ke kita. Ya sesimpel kayak gitu ready stock. Jadi ready stock tuh barangnya udah ada di hadapan kita tinggal beli dan harganya pasti lebih mahal. Harga pre-order 240.000, harga late pre-order bisa 270.000, dan harga ready stock itu bisa sampai 300.000 ke atas. Agak lebih agak lebih mahal, tapi ya mereka juga kan butuh cuan ya. Pihak ketiga juga butuh cuan. Jadi ya kita hanya bisa beli aja kalau misalkan kita telat pre-order. Dan gak sesimpel itu, dan sebenarnya barang-barang itu ada beberapa kondisi di mana kita tuh harus ngebedain nih. Kalau satu kondisi berbeda, pasti harganya juga bakal beda. Kayak misalkan MISB itu ya bisa dibilang istilahnya baru lah. Jadi baru bener-bener new gitu loh. Jadi kalau misalkan MISB gitu, biasanya harganya tuh masih di sekitaran ready stock 300-280 ribuan, ya sekitarnya segituan. Beda sama namanya min inbox tuh berarti boxnya tuh damage, nggak mulus lah ya. Itu bisa dibilang harganya tuh agak turun, bisa di sekitaran 240 ribuan atau 240 ribuan. Itu bisa bisa merusak harga lah. Beda lagi sama namanya back in box, itu tuh BIB, bisa kita bilang bekas lah.
Jadi kalau misalkan kita baru beli figur, kita pajang, habis itu kita bosan, itu namanya back in box. Jadi harganya bakal turun dari harga ready stock, pastinya bakal lebih turun daripada harga pre-order juga pastinya. Itu udah jadi resiko sih kalau kita jual barang bekas, pasti harganya bakal turun. Terus ada juga satu kondisi di mana si figur-figur ini juga bakal lebih bakal lebih naik harganya atau lebih stabil. Lebih stabil itu karena si figurnya tuh ya diproduksi secara massal. Jadi si pihak ketiganya ini juga mereka tuh pesan dilebihin. Kalau misalkan ada yang pesan 20, ya mereka ngelebihin jadi 30. Jadi mereka tuh nge-stok kayak di stok gitu loh. Jadi harganya tetap bakal stabil di situ. Tapi kalau misalkan figurnya tuh yang udah mahal, berkualitas kayak RTFX atau misalkan scale figur yang lainnya, yang kemungkinan nggak bakal diproduksi secara massal, itu tuh kemungkinan bakal naik harganya. Kenaikan harga produk ini juga dibarengin sama ketenaran si animenya atau si filmnya, itu bakal naik juga harganya. Kayak misalkan kemarin AOT itu yang part 1 itu bener-bener gila, bener-bener booming banget, dan itu mempengaruhi harga-harga Figma, Levi, atau misalkan Figma Eren itu bener-bener kerasa banget lah harganya. Mungkin dari dulu harganya 500.000, 600.000, kemarin itu ada yang jual sampai 2 juta, 3 juta, itu bener-bener naik banget harganya. Tapi udah setelah AOT hype banget, mulai meredup karena nunggu part 2-nya, harganya tuh agak relatif agak turun dikit lah, dari yang 2 juta, 3 juta, sekarang jadi 1,2 juta, ada yang jual 1 juta, ada yang jual 900.000. Ya itu bisa dibilang hype anime atau hype film itu membantu harga naik juga sih. Dan hati-hati kalau misalkan ada harga-harga naik kayak gini, karena kemungkinan si produsen ini bakal bikin gilirannya lagi. Giliran tuh apa lagi sih? Bisa dibilang mereka kayak open PO baru dengan figur yang sama. Ya kayak gitulah. Hati-hati dengan kondisi-kondisi kayak giliran kayak gitu, karena itu bakal menstabilkan harga yang tadinya naik atau yang tadinya hype. Ya mungkin gitu aja lah video dari gua. Jangan lupa like, comment, share, subscribe kalau kalian mau. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat untuk kalian semua. Gue saranin sih jangan beli barang BB sih, karena barang BB itu kan bekas ya, kita nggak tahu histori atau sejarahnya dari pengguna yang lalu, entah itu baik entah itu buruk, kita nggak tahu. Dan kemungkinan ya janganlah. Gue saranin beli barang baru, walaupun harganya ya lumayan signifikan, lumayan beda 50.000, 100.000, tapi kita punya kualitas yang baru lah, daripada kita beli barang bekas dengan kondisi yang bekas dengan kita nggak tahu itu punya sejarah kelam atau sejarah bagus dengan pengguna sebelumnya, kita nggak tahu. Dan kalau misalkan kalian pengen banget figurnya, kalian suka banget karakternya, tapi cuma ada backing box doang, nggak ada iklan dari produsennya, ya beli BB juga nggak apa-apa sih. Ya gue juga sering